Halo CS Kental, selamat datang di channel Anangkaro Project. Nah, kali ini gue bakal ngajak kalian buat ngelanjutin alur cerita dari film Headshot yang udah dibahas di part 1. Namun sebelum itu, kita flashback dulu. Bangunlah kesatria, bangun sendiri tanpa bantuan tangan dan sabun mandi. Kemudian, scene beralih di sebuah bunker, di mana di dalam adegan ini terlihat Upin Ipin versi barbar beserta Bondi yang telah membawa Aileen dan Mina untuk digunakan sebagai alat untuk memancing Ismail agar datang ke tempat mereka. Di sini, terlihat Bondi mulai ngebacot nggak jelas, sehingga membuat Tejo jengkel dan menembaknya hingga mati. Gue bawa orang yang dia minta, terus gue... Kemudian, Tejo dengan santuinya berkata, "Elu sih, banyak bacot kayak ras badak ijo." Wait a minute. Lucy, banyak ngomong. Setelah selesai dengan Bondi, dua botak ini langsung mengurung Aileen ke sebuah ruangan yang kosong dan sunyi kayak hati kalian. Goblok! Beberapa saat kemudian, Rika pun datang dan memperlihatkan senjatanya yang hitam. Kemudian scene beralih ke sebuah kantor polisi yang sedang dalam keadaan hujan. Di sana, terlihat Ismail yang kembali melihat memori masa lalunya, di mana di dalam penglihatannya tersebut, terlihat beberapa anak kecil yang sedang mengerakit senjata. Namun, penglihatan tersebut terganggu akibat Inspektur Ladu yang menyiram Ismail dengan es teh manis. Kemudian, Inspektur Lado melakukan interogasi kepada Ismail, hingga terungkap bahwa ternyata masa lalu Ismail ini adalah seorang anak kecil yang tinggal di desa Durian Runtuh. Bukan Ismail itu anjing. Goblok! Hingga terungkap bahwa masa lalu Ismail ini ternyata adalah salah satu kaki tangan Lee yang bernama asli Abdi. Di tengah interogasi, tiba-tiba saja listrik di kantor polisi tersebut padam. Kemudian, Inspektur Lado mencoba untuk mengecek keadaan dengan mengintip jendela dan... Inspektur Lado mendapatkan kecupan manis sebuah parang tepat di pipinya. Kemudian, seseorang misterius yang menyerang inspektur tadi langsung menyerang Ismail dan pertarungan pun dimulai. Dan diketahui ternyata orang tersebut adalah kroconya Lee. Di sana, Ismail berhasil mengalahkan beberapa kroco Lee, hingga akhirnya Ismail harus berhadapan dengan Upin Ipin versi barbar, dan The Battle of Durian Runtuh pun dimulai. Anjing, pintar juga. Singkat cerita, akhirnya Ismail berhasil mengalahkan dua botak. Beberapa saat kemudian, terdengar sebuah telepon masuk yang berasal dari saku celana Tano. Dan ternyata, telepon itu berasal dari Lee. Kemudian, Ismail pun segera mengambil dan mengangkat telepon tersebut. Setelah beberapa saat mereka teleponan, akhirnya Lee mengirimkan lokasinya untuk melakukan COD. Setelah melewati berbagai warung jablay yang berada di sepanjang jalan menuju tempat persembunyian Lee, akhirnya Ismail berhasil sampai di tempat persembunyian Lee. Di sana, Ismail disambut oleh salah satu anak buah Lee yang bernama Besi. Kemudian, mereka pun saling bernostalgia, hingga terungkap bahwa dulunya mereka dididik oleh Lee dengan sangat kejam agar nantinya bisa menjadi mesin pembunuh untuknya. Setelah selesai bernostalgia, Besi pun mulai mengeluarkan batang hitamnya, dan pertarungan antara Ismail dan Besi pun dimulai.
Beberapa saat kemudian, Rika datang dan langsung menembaki Ismail. Namun, Ismail berhasil merebut pistol dari tangan Rika. Dan di sini, mereka juga ikut-ikutan bernostalgia. Hede, kebanyakan nostalgia. Hingga terungkap bahwa orang yang menyebabkan luka di kepala Ismail adalah Rika. Wow. Dan di sini juga terungkap bahwa dulunya mereka pernah menjalin hubungan asmara. Namun, saat Ismail berkhianat dari Lee memerintahkan Rika untuk menembak mati Ismail. Setelah selesai bernostalgia, akhirnya Ismail dan Rika pun bertarung. Rika. Beberapa saat kemudian, akhirnya Ismail berhasil mengalahkan Rika. Kemudian, scene beralih ke tempat Aileen dan Mina ditahan. Di sana, terlihat salah satu kerocoli yang kelihatan sedang sange, akibat tidak puas dengan durasi 19 detik yang ia tonton kemarin. Terlihat kerocoli tersebut ingin melakukan adegan tanam saham dengan Aileen. Namun, Aileen menolak dan melakukan perlawanan. Hingga akhirnya, Aileen berhasil membunuh kerocoli tersebut dan memutuskan untuk kabur dari sana. Saat mereka sedang melewati sebuah lorong, mereka dihadang oleh beberapa kerocoli. Hingga baku tembak pun terjadi. Aileen yang merasa terpojok akibat kehabisan peluru, memilih untuk bersembunyi. Beruntung, saat itu Ismail datang dan berhasil menyelamatkan Aileen dan Mina. Awalnya, Aileen takut dan menodong Ismail dengan pisau. Dikarenakan, yang ia tahu adalah bahwa dulunya Ismail adalah salah satu dari kerocoli. Namun, setelah menjanjikan seporsi seblak ceker dan berusaha meyakinkan Aileen bahwa ia telah berubah, akhirnya Aileen pun luluh dan jatuh ke pelukan Ismail. Saat sedang asiknya berpelukan, tiba-tiba Lee datang dan langsung menyerang Ismail. Anjir nih si Lee, gak bisa lihat orang lagi enak-enaknya apa, main ganggu aja, anjing. Dan pertarungan antara Ismail dan Lee pun dimulai. Awalnya, Ismail kewalahan saat melawan Lee. Namun, dikarenakan Ismail adalah pemeran utama, akhirnya ia berhasil mengalahkan Lee dengan membuatnya tertancap di sebuah batang pohon. Kemudian, scene beralih dengan Aileen yang berada di sebuah rumah sakit dan berjalan menuju sebuah ruangan, yang mana di dalam ruangan tersebut terdapat Ismail yang terbaring tak sadarkan diri. Kemudian, Aileen melihat papan nama Ismail yang kosong dan langsung mengisinya dengan nama Abdi. Namun, ia ragu dan menghapusnya kembali. Sesaat kemudian, jari Ismail bergerak, menandakan bahwa ia telah sadar. Kemudian, Ismail mengatakan, tulis Ismail bin Mail aja anjing. Maaf. Kemudian Ismail mengatakan, tulis aja Ismail sayang. Kemudian film ditutup dengan senyum bahagia dari Aileen. Keseluruhan, film ini sangatlah bagus untuk kalian yang suka dengan film action, karena menyajikan banyak pertarungan yang sangat epik. Dan untuk sentuhan drama antara Aileen dan Ismail pun juga terlihat manis, namun tidak kemanisan. Jadi, sangat pas untuk kalian yang jomblo. Oke, sekian dulu video dari gua. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.